Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Stianti dengan NIM A1N1200009 dari kelas A, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Haluoleo. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan inklusif. A. Pengertian pendidikan inklusif. Istilah inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu inclusion, yang berarti sebagai penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri atau visi misi sekolah. Inklusif juga dapat diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak yang memungkinkan setiap individu merasa diterima dan dihargai. Jadi, inklusif berarti bahwa semua anak dapat diterima meskipun konsep semua anak harus cukup jelas dan masih sulit bagi banyak orang untuk memahaminya. Ada beberapa ahli pendidikan mendefinisikan pendidikan inklusif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Steinbeck bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Yang kedua, menurut Stauff dan Peck mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas. Yang ketiga, Sirinam Khalsa mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah suatu cara untuk menghilangkan model segregasi atau pemisahan anak-anak berkelainan yang belajar dengan cara yang berbeda. Yang keempat, menurut Sapon Sevin yang dikutip Geniova, mendefinisikan pendidikan inklusif adalah sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah terdekat di kelas reguler bersama temannya. B. Kategori siswa pendidikan inklusif. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2 disebutkan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Adapun yang termasuk anak berkebutuhan khusus adalah yang pertama, anak tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Yang kedua, anak tunarunggu. Tunarunggu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Yang ketiga, anak tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemauan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Yang keempat, anak tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang memiliki cacat fisik, tubuh atau cacat ortopedi. Yang kelima, anak tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Yang keenam, anak lambat belajar. Lambat belajar adalah anak yang mempunyai skor IQ di bawah rata-rata normal dan mempunyai tingkat keberhasilan yang relatif rendah pada tugas sekolah dibandingkan dengan anak-anak yang lain. C. Prinsip dasar pendidikan inklusif. Prinsip pendidikan inklusif berkaitan dengan jaminan akses dan peluang bagi semua anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Ada beberapa prinsip dasar pendidikan inklusif, diantaranya yang pertama, pendidikan inklusif membuka kesempatan kepada semua jenis siswa. Yang kedua, pendidikan inklusif menghindari semua aspek negatif labeling. Yang ketiga, pendidikan inklusif selalu melakukan cek dan balances. Menurut Indianto, prinsip pembelajaran yang harus menjadi perhatian guru dalam sekolah inklusif adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip motivasi, yaitu guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, prinsip latar atau konteks, yaitu guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan materi pelajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu bagi anak.
Yang ketiga, prinsip keterarahan, yaitu setiap anak melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menyiapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Yang keempat, prinsip hubungan sosial, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan lingkungan seakan interaksi banyak arah. Yang kelima, prinsip belajar sambil bekerja, yaitu kegiatan dalam pembelajaran, guru harus banyak memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau percobaan menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. D. Tujuan pendidikan inklusif. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 menjelaskan pendidikan inklusif bertujuan untuk yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. E. Tantangan implementasi pendidikan inklusif. Yang pertama, sistem penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat pendidikan menengah ke atas, yang menggunakan ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Siswa hanya dapat diterima kalau hasil ujian nasionalnya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Yang kedua, masih dipahaminya pendidikan inklusif secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak disability children ke sekolah reguler tanpa upaya mengakomodasi kebutuhan khususnya. Kondisi ini dapat menjadikan anak tetap tereklusi dari lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi, ditolak, tidak nyaman, sedih, marah, dan sebagainya. Yang ketiga, masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusif secara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumber daya, maupun uji coba metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan program eksperimental. Itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.